Yang kedua, Ibn Katsir dengan kebesaran makamnya, dengan keluasan ilmunya, dengan keluar biasaan marahnya diprekna diganting ya. Kita akui, kita cinta, kita hormat kepada Ibn Katsir rahimahullahu ta'ala wa radhiyallahu ta'ala anhu. Tapi jangan lupa, Ibn Katsir sebagaimana ulama yang lain tidak masuk. Ya benar, nggak masuk. Berarti kalau tidak masuk bisa benar, bisa salah. Kira-kira jelas tidak? Itu yang saya ingatkan yang kedua, saudara. Saya punya bukti. Buka kitab Al-Bidayah wan Nihayah, karangan Ibn Katsir, juz ke-6 halaman 232. Kita buka nanti. Ada silah, saudara. Ada terpreset kata dari Ibn Katsir. Beliau mengatakan, Ali ibn Abi Thalib laisa min ahlil bait. Salah ya. Ali Bukan, Ibnu Katsir nggak pernah berkata seperti itu, Kang Mas. Jangan menyesatkan banyak orang, sesat sendiri itu nggak masalah. Jangan memfitnah Ibnu Katsir. Anda membacanya kurang lengkap. 231 katanya Imam Ibnu Katsir itu mengatakan bahwa Sayyidina Ali itu bukan ahlul bait Nabi. Nah, ini benar apa enggak? Nah, dimulai dari sini. Kitab Al-Bidayah wan Nihayah juz 6 karya dari Al-Hafidz Ibnu Katsir Ad-Dimishqi Al-Mutawaffa 774 Hijri, abad 8 Hijriah. Dimulai dari catatan tentang perjalanan Imam Husain mau ke Irak, ya ke Kufah, ya, untuk dibeat oleh pendukung-pendukungnya yang ada di sana. Sebelumnya sudah dikirimi surat sebanyak-banyaknya dukungan, ya, untuk menjadi khalifah itu. Waqad rawa Hamad bin Salamah, halaman 231 dulu, jangan langsung 232, karena ini statnya dari sini. Kalau itu nggak paham nanti, paling nggak saya langsung terjemah saja. Hamad bin Salamah menceritakan dari Ammar bin Abi Ammarah dari Ummi Salamah bahwa beliau itu mendengar jin itu bisa menangisi Husain bin Ali. Ya, ini termasuk cerita yang sahih. Jin itu bisa menangis, ya, nangisi nasibnya Imam Husain bin Ali bin Abi Thalib. Terus Syihr bin Khawsab juga berkata, saya juga pernah berada dekat Ummi Salamah, terus ada kabar tentang kematiannya Husain. Lalu Ummi Salamah juga semaput, ya, pingsan gara-gara mendengar kabar seperti itu. Ini sebab apa? Ini karena sebab terbunuhnya Husain, bahwa gara-gara sebelumnya penduduk Irak itu meminta supaya Husain bin Ali bin Abi Thalib itu datang ke Kufah lah, ya, ke Irak, ahli Irak, supaya mau dibeat setia untuk mendirikan khilafah sendiri melawan Yazid bin Muawiyah. Beat menjadi khalifah lah. Terus karena seringnya surat-suratnya dikirimkan, ya dulu kan posnya itu ya ada kurir juga, ya, tapi tidak secepat sekarang, ya, belum ada Shopee, belum ada ekspedisi, ya, belum ada. Nah, ini jelas ada kiriman tawaturul kutub alaihi minal ammah wa min ibni ammi, dari orang masyarakat umum dan dari sepupunya sendiri, yakni Muslim bin Aqil. Nah, terus ini saya agak percepat bahwa kepergian Imam Husain ke Irak itu sebenarnya sudah dilarang oleh Abdullah bin Umar, karena Abdullah bin Umar itu ada yang merasa ada yang janggal, ini berbahaya, karena orang-orang Irak itu banyak yang menjadi pengecut lah, dalam arti tidak mendukung penuh gitu loh. Nah, ini jebakan. Lah, lalu Abdullah bin Umar datang ke Madinah memberi kabar bahwa Husain bin Ali itu sudah siap untuk pergi ke Irak. Lalu disusul, ya, sudah pergi perjalanan menuju ke arah Irak dari Madinah.
Lalu disusul oleh Abdullah bin Umar di tengah perjalanan antara 2 malam atau 3 malam lah dari Madinah jaraknya. Ya berapa puluh atau ratus kilometer kan ya kalau sekarang ukurannya. Terus ditanya, wahai Husain, aina turidu, kemana kamu akan pergi? Qala al-Iraq. Imam Husain bin Ali bin Abi Thalib menjawab, mau pergi ke Irak karena banyak surat yang datang ke saya meminta saya menjadi khalifah, ya, yang berhak untuk meneruskan khalifah, ya, itu adalah Dzurriyyah, bukan Yazid bin Muawiyah. Lah, terus dilarang, jangan kamu datang ke sana, la ta'tihim. Terus tetap ngeyel Husain bin Ali, hadhihi kutubuhum wa bai'atuhum. Ini buktinya, tak tumbuk-tumbuk kertasnya ini. Saya mau di beat. Surat-surat dari mereka sudah menyatakan beat setia bahwa saya ini akan diangkat menjadi khalifat. Terus akhirnya Abdullah bin Umar berkata, innallaha khayyara nabiyahu sallallahu alaihi wasallam bainad dunya wal akhirah. Sesungguhnya Allah itu memilihkan kepada nabinya, ya, antara dunia dan akhirat, maksudnya Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam antara dunia dan akhirat. Terus Nabi kita Rasulullah itu memilih akhirat, tidak menginginkan dunia. Ini yang perlu kamu ketahui, wahai Husain bin Ali. Engkau itu adalah bid'ah, bukan bid'ah, tapi bid'ah. Pakai bot bid'ah. Engkau adalah bid'atun atau bid'atur rasul, ya. Engkau adalah bid'atur rasul. Sesungguhnya Allah telah memberikan pilihan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam antara dunia dan akhirat, maka beliau memilihnya, kalian adalah bagian atau bid'ah itu tadi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, tidak akan memerintah seorang pun dari kalian selama-lamanya. Jadi keturunan ini kan Nabi tidak akan bisa memerintah seorang pun selama-lamanya. Dan Allah memalingkan, ini bukan ucapannya Ibnu Katsir, ini ucapannya Abdullah bin Umar, tapi ditulis oleh Ibnu Katsir di dalam Al-Bidayah wan Nihayah. Begitu loh. Jadi Kang Mas Muhammad Rizik Syihab itu salah paham. Demi Allah, tidak akan memerintah seorang pun dari kalian selama-lamanya, dan Allah memalingkan kekuasaan itu dari kalian kepada yang lebih baik daripada kalian, maka kembalilah. Tetapi ternyata Imam Husain dan para rombongannya yang lain itu ada hampir 300-an orang menolak dan berkata, inilah surat-surat mereka dan baiat mereka, tetap ngeyel. Lalu Ibnu Umar ya sedikit menyerah lah, memeluknya, ngerangkul dan berkata, aku titipkan engkau kepada Allah dari pembunuh yang akan membunuhmu. Langsung sudah merasa ini jebakan. Dan sungguh telah terjadi sebagaimana yang dipahami Abdullah bin Umar dari hal itu, bahwa tidak pernah seorang pun dari Ahlul Bait memegang kekhalifahan secara mandiri hingga urusannya menjadi sempurna. Nah ini loh, ini bukan ucapan dari Imam Ibnu Katsir. Nah cuma Imam Ibnu Katsir memahami dari ucapannya Ibnu Umar, itu loh. Terus, dan hal itu telah dikatakan oleh Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib, bahwa tidak akan memerintah seorang pun dari Ahlul Bait selamanya. Ini yang berkata siapa? Sayyidina Ali karramallahu wajhah dan Sayyidina Utsman bin Affan sendiri, gitu loh. Ini karena apa? Aku berkata, ya. Aku berkata ini berarti Ibnu Katsir. Wa ammal khulafa'ul fatimiyun alladzina kanu bid-diyaril misriyah. Adapun para khalifah Fatimiyah, ya ini dinasti Fatimiyah yang berada di negeri Mesir, maka mayoritas ulama berpendapat bahwa mereka adalah para pengaku palsu. Jadi dinasti Fatimiyah, Ubaidillah Al-Mahdi itu yang ngaku cucu Nabi itu pengakuan yang palsu. Dan Ali bin Abi Thalib bukan termasuk Ahlul Bait menurut mereka, gitu loh. Bukan menurut Imam Ibnu Katsir. Gitu. Jadi itu yang mengatakan adalah mayoritas ulama, ya,
yang ada di dalam kekuasaan dinasti Fatimiyah di Mesir. Bukan Ibnu Katsir gitu loh. Coba dipahami lagi. Halaman 232 Al-Bidayah wa Nihayah jilid 6. Jadi jangan sampai salah paham. Ibnu Katsir kalau ingin tahu sebenarnya mengakui bahwa Imam Ali itu termasuk Ahlul Bait Nabi apa enggak, baca kitab tafsirnya. Sudah saya sertakan bahasa Indonesia. Nanti jangan cari sendiri tafsir dari ayat 33 surat Al-Ahzab. Nomor surat juga 33. Innama yuridullahu liyudhiba ankum rijsa 'alal baiti wa yutahhirakum tathira. Jadi bukan berarti tidak percaya bahwa Sayyidina Ali karamallahu wajah itu dzurriyyah atau Ahlul Bait Nabi, bukan. Ahlul Kisah itu ya Sayyidina Ali, Sayyidatina Fatimah, Hasan, Husain. Ahlul Kisah 5 dengan Kanjeng Nabi itu Ahlul Bait Nabi lah. Istri-istri Rasulullah ya juga termasuk Ahlul Bait juga. Bahkan Ummi Salamah juga dikatakan termasuk lebih bagiannya berbeda lagi dari Ahlul Bait ini. Yang kedua, Ibn Katsir dengan kebesaran makamnya, dengan keluasan ilmunya, dengan keluar biasaan marahnya diprekna diganting kita akui, kita cinta, kita hormat kepada Ibn Katsir rahimahullahu ta'ala wa radhiyallahu ta'ala anhu. Tapi jangan lupa Ibn Katsir sebagaimana ulama yang lain tidak masuk. Ya benar, nggak masuk. Berarti kalau tidak masuk bisa benar, bisa salah. Kira-kira jelas tidak? Itu yang saya ingatkan yang kedua, saudara. Saya punya bukti. Buka kitab Al-Bidayah wa Nihayah, karangan Ibn Katsir. Juz ke-6 halaman 232. Kita buka nanti. Ada silah, saudara. Ada terpreset kata dari Ibn Katsir, beliau mengatakan Ali ibn Abi Thalib laisa min ahlil bait. Salah itu. Ali bukan, Ibnu Katsir nggak pernah berkata seperti itu, Kang Mas. Jangan menyesatkan banyak orang, sesat sendiri itu nggak masalah. Jangan memfitnah Ibnu Katsir. Anda membacanya kurang lengkap. 231 katanya Imam Ibnu Katsir itu mengatakan bahwa Sayyidina Ali itu bukan Ahlul Bait Nabi. Nah, ini benar apa enggak? Nah, dimulai dari sini. Kitab Al-Bidayah wa Nihayah juz 6 karya dari Al-Hafidz Ibnu Katsir Ad-Dimishqi Al-Mutawaffa 774 Hijri, abad 8 Hijriah. Dimulai dari catatan tentang perjalanan Imam Husain mau ke Irak, ya ke Kufah, ya, untuk dibeat oleh pendukung-pendukungnya yang ada di sana. Sebelumnya sudah dikirimi surat sebanyak-banyaknya dukungan, ya, untuk menjadi khalifah itu. Waqad rawa Hamad bin Salamah, halaman 231 dulu, jangan langsung 232. Karena ini statnya dari sini, kalau itu nggak paham nanti. Paling nggak saya langsung terjemah saja. Hamad bin Salamah menceritakan dari Ammar bin Abi Ammarah dari Ummi Salamah bahwa beliau itu mendengar jin itu bisa menangisi Husain bin Ali. Ya, ini termasuk cerita yang sahih. Jin itu bisa menangis, ya, nangisi nasibnya Imam Husain bin Ali bin Abi Thalib. Terus Syihr bin Khawsab juga berkata, saya juga pernah berada dekat Ummi Salamah, terus ada kabar tentang kematiannya Husain. Lalu Ummi Salamah juga semaput, ya, pingsan gara-gara mendengar kabar seperti itu. Ini sebab apa? Ini karena sebab terbunuhnya Husain, bahwa gara-gara sebelumnya penduduk Irak itu meminta supaya Husain bin Ali bin Abi Thalib itu datang ke Kufah lah, ya, ke Irak, ahli Irak, supaya mau dibeat setia untuk mendirikan khilafah sendiri melawan Yazid bin Muawiyah. Beat menjadi khalifah lah. Terus karena seringnya surat-suratnya dikirimkan, ya dulu kan posnya itu ya
ada kurir juga ya, tapi tidak secepat sekarang ya, belum ada Shopee, belum ada ekspedisi, ya, belum ada. Nah ini jelas ada kiriman tawaturul kutub alaihi minal ammah wa min ibni ammi, dari orang masyarakat umum dan dari sepupunya sendiri, yakni Muslim bin Aqil. Nah, terus ini saya agak percepat bahwa kepergian Imam Husain ke Irak itu sebenarnya sudah dilarang oleh Abdullah bin Umar, karena Abdullah bin Umar itu ada yang merasa ada yang janggal, ini berbahaya karena orang-orang Irak itu banyak yang menjadi pengecut lah, dalam arti tidak mendukung penuh gitu loh. Nah, ini jebakan. Lah, lalu Abdullah bin Umar datang ke Madinah memberi kabar bahwa Husain bin Ali itu sudah siap untuk pergi ke Irak. Lalu disusul ya, sudah pergi perjalanan menuju ke arah Irak dari Madinah. Lalu disusul oleh Abdullah bin Umar di tengah perjalanan antara 2 malam atau 3 malam lah dari Madinah jaraknya. Ya berapa puluh atau ratus kilometer kan ya kalau sekarang ukurannya. Terus ditanya, wahai Husain, aina turidu, kemana kamu akan pergi? Qala al-Iraq. Imam Husain bin Ali bin Abi Thalib menjawab, mau pergi ke Irak karena banyak surat yang datang ke saya meminta saya menjadi khalifah ya, yang berhak untuk meneruskan khalifah ya, itu adalah Dzurriyyah, bukan Yazid bin Muawiyah. Lah, terus dilarang, jangan kamu datang ke sana, la ta'tihim. Terus tetap ngeyel Husain bin Ali, hadhihi kutubuhum wa bai'atuhum, ini buktinya, tak tumbuk-tumbuk kertasnya ini, saya mau di bai'at, surat-surat dari mereka sudah menyatakan bai'at setia bahwa saya ini akan diangkat menjadi khalifat. Terus akhirnya Abdullah bin Umar berkata, innallaha khayyara nabiyahu sallallahu alaihi wasallam bainad dunya wal akhirah. Sesungguhnya Allah itu memilihkan kepada nabinya ya antara dunia dan akhirat, maksudnya nabi kita sallallahu alaihi wasallam antara dunia dan akhirat. Terus nabi kita Rasulullah itu memilih akhirat, tidak menginginkan dunia. Ini yang perlu kamu ketahui wahai Husain bin Ali. Engkau itu adalah bid'ah, bukan bid'ah tapi bid'ah. Pakai bot bid'ah. Engkau adalah bid'atun atau bid'atur rasul ya. Engkau adalah bid'atur rasul. Sesungguhnya Allah telah memberikan pilihan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam antara dunia dan akhirat, maka beliau memilihnya, kalian adalah bagian atau bid'ah itu tadi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah tidak akan memerintah seorang pun dari kalian selama-lamanya. Jadi keturunan ini kan tidak akan bisa memerintah seorang pun selama-lamanya. Dan Allah memalingkan, ini bukan ucapannya Ibnu Katsir, ini ucapannya Abdullah bin Umar, tapi ditulis oleh Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wan Nihayah. Begitu loh. Jadi Kang Mas Muhammad Rizik Syihab itu salah paham. Demi Allah tidak akan memerintah seorang pun dari kalian selama-lamanya, dan Allah memalingkan kekuasaan itu dari kalian kepada yang lebih baik daripada kalian, maka kembalilah. Tetapi ternyata Imam Husain dan para rombongannya yang lain itu ada hampir 300-an orang menolak dan berkata, inilah surat-surat mereka dan baiat mereka, tetap ngeyel. Lalu Ibnu Umar ya sedikit menyerahlah, memeluknya, ngerangkul dan berkata, aku titipkan engkau kepada Allah dari pembunuh yang akan membunuhmu. Langsung sudah merasa ini jebakan. Dan sungguh telah terjadi sebagaimana yang dipahami Abdullah bin Umar dari hal itu, bahwa tidak pernah seorang pun dari Ahlul Bait memegang kekhalifahan secara mandiri hingga urusannya menjadi sempurna. Nah ini loh, ini bukan ucapan dari
Imam Ibnu Katsir. Nah, cuma Imam Ibnu Katsir memahami dari ucapannya Ibnu Umar, itu loh. Terus dan hal itu telah dikatakan oleh Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib bahwa tidak akan memerintah seorang pun dari Ahlul Bait selamanya. Ini yang berkata siapa? Sayyidina Ali karramallahu wajhah dan Sayyidina Utsman bin Affan sendiri, gitu loh. Ini karena apa? Aku berkata, ya. Aku berkata ini berarti Ibnu Katsir. Wa ammal khulafa'ul Fatimiyun alladzina kanu bid-diyaril Misriyah. Adapun para khalifah Fatimiyah, ya ini dinasti Fatimiyah yang berada di negeri Mesir, maka mayoritas ulama berpendapat bahwa mereka adalah para pengaku palsu. Jadi dinasti Fatimiyah, Ubaidillah Al-Mahdi itu yang ngaku cucu Nabi itu pengakuan yang palsu. Dan Ali bin Abi Thalib bukan termasuk Ahlul Bait menurut mereka, gitu loh. Bukan menurut Imam Ibnu Katsir. Itu. Jadi itu yang mengatakan adalah mayoritas ulama, ya, yang ada di dalam kekuasaan dinasti Fatimiyah di Mesir. Bukan Ibnu Katsir, gitu loh. Coba dipahami lagi halaman 232 Al-Bidayah wa Nihayah jilid 6. Jadi jangan sampai salah paham. Ibnu Katsir kalau ingin tahu sebenarnya mengakui bahwa Imam Ali itu termasuk Ahlul Bait Nabi apa enggak, baca kitab tafsirnya. Sudah saya sertakan bahasa Indonesia. Nanti jangan cari sendiri tafsir dari ayat 33 surat Al-Ahzab. Nomor surat juga 33. Innama yuridullahu liyudhiba ankum rijsa alal baiti wa yutahhirakum tathira. Jadi bukan berarti tidak percaya bahwa Sayyidina Ali karramallahu wajhah itu dzurriyyah atau Ahlul Bait Nabi, bukan. Ahlul Kisah itu ya Sayyidina Ali, Sayyidatina Fatimah, Hasan, Husain. Ahlul Kisah 5 dengan Kanjeng Nabi itu Ahlul Bait Nabi lah. Istri-istri Rasulullah ya juga termasuk Ahlul Bait juga. Bahkan Ummi Salamah juga dikatakan termasuk lebih bagiannya berbeda lagi dari Ahlul Bait ini.